Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngalamin momen di mana hidup kalian tuh lagi fine-fine aja, semua lancar, terus tiba-tiba ada musibah, kayak misalnya sakit, atau kendaraan kalian rusak, atau ada pengeluaran mendadak lainnya, pokoknya yang butuh biaya besar. Tapi sementara itu, duit di dompet kalian udah tipis, tabungan juga kosong, dan ujung-ujungnya jadi panik cari pinjaman. Pernah nggak? Kalau iya, itu artinya kalian lagi ngalamin yang namanya krisis keuangan karena nggak punya dana darurat. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas soal beberapa akibat fatal yang sangat mungkin terjadi kalau kita nggak punya dana darurat sama sekali. Ini tuh masalah serius yang nggak cuma ngaruh ke dompet aja, tapi juga mental, masa depan, bahkan kualitas hidup kita. Jadi stay tune sampai habis ya, karena ini penting banget buat kalian yang mau punya hidup lebih stabil dan tenang. Oke, akibat fatal yang pertama yaitu gali lubang tutup lubang. Gak punya dana darurat itu bikin kita masuk ke kebiasaan buruk, yaitu gali lubang tutup lubang. Contoh simpelnya, kayak misalkan pas ada pengeluaran mendadak seperti bayar rumah sakit atau biaya sekolah anak, kalian mungkin langsung pinjam uang, baik itu ke teman atau keluarga atau malah pinjol gitu ya. Tapi masalahnya, kalau kalian gak bisa bayar tepat waktu utang itu, bunga pinjamannya bisa makin gede. Dan ujung-ujungnya, kalian terjebak di lingkaran utang yang gak ada habisnya. Dan jelas ya, ini bakal bikin kondisi finansial kalian semakin kacau, karena uang yang tadinya bisa kalian tabung untuk masa depan, malah habis buat bayar utang. Apalagi kalau kalian itu akhirnya tergoda pinjam di tempat lain buat nutupin utang yang lama. Ini efek domino banget. Banyak dari kita, khususnya dari kelas menengah sampai kelas bawah, yang mengalami hal ini karena nggak punya dana darurat. Padahal kalau kita punya simpanan ini, kita bakal bisa menghandle pengeluaran mendadak tanpa harus lari ke utang. Jadi punya dana darurat itu kayak pelindung supaya kita nggak gampang goyah ketika ada situasi darurat. Lanjut, akibat fatal yang kedua, panik ketika ada biaya mendadak. Kalian lagi jalan ke kantor nih misalnya, terus tiba-tiba motor kalian mogok di jalan, atau anak kalian tiba-tiba sakit dan butuh biaya rumah sakit. Kalau nggak ada dana backup atau dana darurat, kalian pasti langsung kelabakan dong. Pilihan kalian nggak banyak, antara utang, jual barang, atau malah nggak bisa nanganin masalah itu sama sekali. Nah, kondisi ini nih yang sering banget bikin kita merasa frustrasi karena nggak punya cadangan finansial untuk menutup pengeluaran yang nggak terduga. Kalau kalian misalnya gajinya udah ngepas buat kebutuhan sehari-hari dalam sebulan, tapi tiba-tiba harus bayar pengeluaran mendadak kayak servis kendaraan di tengah bulan gitu. Kalau nggak ada dana darurat sama sekali, kalian bisa jadi ngambil langkah instan yang justru bikin masalah baru, kayak ngutang ke pinjol misalnya, yang mana bunganya tinggi. Padahal kalau kalian udah menyisihkan dana darurat dari waktu ke waktu, biaya mendadak kayak gini nggak akan bikin kalian panik. Kalian bisa langsung bayar tanpa beban, dan fokus mencari solusi jangka panjang, misalnya dengan servis motor secara berkala, supaya nggak gampang rusak lagi. Lanjut, akibat fatal yang ketiga, kehilangan aset berharga. Pernah bayangin nggak barang-barang yang udah susah payah kalian beli, kayak misalnya kendaraan, atau laptop, atau handphone, tiba-tiba harus kalian jual hanya karena kalian itu nggak punya uang untuk kebutuhan darurat. Ini nih salah satu akibat fatal kalau kalian nggak punya dana darurat sama sekali. Sebagai contoh, misalnya kalau kalian itu kerjanya pakai laptop gitu. Pas keluarga kalian butuh uang untuk biaya rumah sakit, kalian terpaksa jual laptop itu karena nggak punya dana darurat. Akibatnya apa? Kalian jadi nggak bisa kerja, pendapatan kalian hilang, dan malah bikin kalian susah untuk bangkit lagi. Inilah makanya dana darurat itu penting banget untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Dengan punya cadangan keuangan, kita nggak perlu mengorbankan aset-aset berharga yang sebenarnya kita butuhkan untuk bertahan hidup atau mencari penghasilan. Anggap aja dana darurat itu kayak pelindung lah untuk semua barang penting yang kita punya. Next, akibat fatal yang keempat, mengalami stres finansial. Aku yakin semua orang minimal sekali dalam seumur hidup pasti pernah ngalamin stres karena finansial. Ini real banget. Banyak dari kita yang mungkin setiap malam gak bisa tidur gara-gara kepikiran utang, atau biaya mendadak, atau tagihan yang menunggu untuk dibayar gitu ya. Apalagi buat kelas menengah dan kelas bawah yang penghasilannya seringkali pas-pasan gitu ya. Masalah ini bisa jadi beban mental yang sangat berat. Gak punya dana darurat itu bikin setiap pengeluaran yang gak terduga terasa kayak krisis buat kita. Contoh misalnya kalau anak kalian sakit dan butuh rawat inap gitu,
sementara kalian gak ada duit buat bayar. Di saat seperti ini, pikiran kalian pasti penuh kecemasan kan? Mau pinjam uang kemana? Aset apa yang bisa dijual? Atau gimana cara bayar tagihan berikutnya? Efeknya bukan cuma ke dompet aja, tapi juga ke kesehatan mental kalian. Kalian jadi gampang cemas, kehilangan semangat buat kerja, gak bisa fokus, bahkan bisa sampai kena burnout. Padahal, kalau kalian udah punya dana darurat, situasi yang kayak gini mungkin gak akan terasa seberat itu. Kalian bisa fokus mencari solusi tanpa harus ngerasa stres. Next, akibat fatal yang kelima, keterpurukan finansial berantai. Masalah keuangan itu seringkali kayak bola salju. Begitu mulai digulung, makin lama makin besar. Katakanlah misalnya kalian kepepet banget butuh duit buat bayar pengeluaran mendadak. Akhirnya jadi ngutang ke pinjol atau pakai pay later atau kartu kredit. Tapi karena gak ada dana darurat, kalian gak bisa bayar lunas, terus bunganya numpuk, dan semakin berat untuk keluar dari jeratan utang itu. Ini efek domino yang sering banget terjadi ya, terutama buat kita yang penghasilannya pas-pasan. Banyak yang gak punya pilihan lain selain minjem dulu, mikirnya belakangan. Akibatnya, kondisi keuangan bukannya stabil, tapi malah semakin kacau. Kalau udah begini, solusi sederhana kayak misalnya menyisihkan sedikit penghasilan untuk dana darurat tuh sebenarnya bisa jadi penyelamat. Dana darurat ini semacam rem, supaya kita nggak meluncur terus ke dalam jurang keuangan yang semakin dalam. Lanjut, akibat fatal yang keenam, nggak bisa fokus ke masa depan. Kalau nggak punya dana darurat sama sekali, besar kemungkinan hidup kalian bakal penuh dengan drama. Setiap hari cuman mikirin gimana caranya bertahan dari masalah keuangan yang muncul. Misalnya kayak bayar servis motor hari ini gimana, bayar utang minggu depan gimana. Belum lagi mikir gimana caranya beli sembako bulan depan. Masalahnya, hidup kayak gini bikin kalian terus stuck di mode survive atau bertahan terus-menerus kan? Kalian jadi nggak punya waktu ataupun energi untuk mikirin hal-hal yang lebih besar, kayak misalnya nabung untuk DP rumah, atau biaya kuliah anak, atau bahkan investasi yang bisa bikin uang kalian berkembang misalnya. Banyak dari kita yang mengalami hal ini. Padahal, kalau kita udah punya dana darurat, walaupun itu kecil, tapi konsisten ditabung, kita bakal bisa lebih santai menghadapi situasi darurat dan punya kesempatan untuk merencanakan masa depan. Anggap aja, dana darurat itu kayak pondasi, supaya kalian gak cuma fokus menyelamatkan hari ini, tapi juga menyiapkan masa depan yang lebih baik. Next, akibat fatal yang ketujuh, rencana jangka panjang jadi kacau. Kalian punya mimpi besar gak sih? Mau beli rumah, atau nabung buat kuliah anak, atau traveling gitu ke destinasi yang kalian impikan. Itu semua bisa terasa jauh dari kenyataan kalau kalian gak punya dana darurat. Karena setiap kali ada pengeluaran yang gak terduga, uang yang sebenarnya bisa kalian alokasikan untuk mimpi-mimpi itu malah habis untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Contoh sederhananya gini deh, kalian lagi nabung buat DP rumah gitu ya. Tiba-tiba kendaraan kalian rusak dan butuh biaya servis yang besar. Karena nggak punya dana darurat, tabungan rumah kalian pun jadi korban. Akhirnya, rencana beli rumah kalian mundur lagi, entah sampai kapan. Inilah kenapa dana darurat itu ibarat pondasi untuk rencana masa depan kalian. Kalau kalian udah punya buffer untuk kebutuhan yang mendadak, tabungan atau investasi kalian pasti tetap aman. Jadi, langkah kecil kayak menyisihkan sebagian penghasilan untuk dana darurat itu sebenarnya investasi jangka panjang juga ya guys, supaya mimpi besar kalian tetap on track. Lanjut, akibat fatal yang ke-8, gak siap menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Bayangin nih, kalian udah bekerja selama bertahun-tahun di suatu perusahaan gitu, tapi tiba-tiba kalian kena PHK. Akibatnya, kalian gak ada pemasukan sama sekali, tapi di sisi lain kalian juga gak ada dana cadangan untuk bertahan hidup. Situasi kayak gini kan mau gak mau langsung bikin kalian masuk ke mode survival, mode bertahan. Ngutang sana-sini lah, jual barang yang berharga lah, atau bahkan jadi nggak bisa fokus mencari pekerjaan baru karena sibuk mikirin duit. Ini bukan cerita langka, apalagi buat kita-kita di Indonesia yang kondisi ekonominya seringkali nggak stabil. Banyak orang di kelas menengah maupun kelas bawah yang nggak siap menghadapi kejadian seperti ini. Padahal kalau kita punya dana darurat, kita bakal punya lebih banyak waktu untuk bernapas sejenak, memikirkan langkah berikutnya, dan mencari solusi jangka panjang tanpa harus panik. Dana darurat itu kayak jaring pengaman kalau kita jatuh dari ketinggian gitu. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi juga buat ngasih kita ruang untuk bangkit lagi dari masalah keuangan.
Next, akibat fatal yang ke-9, biaya kesehatan jadi beban berat. Di Indonesia, asuransi kesehatan, terutama yang disediakan oleh pemerintah ya, itu belum bisa menutup semua kebutuhan medis. Nah, kalau tiba-tiba sakit dan nggak punya dana darurat, kalian bisa aja terjebak dalam situasi yang berat. Pilihannya cuma 2, nambah utang atau jual aset. Misalnya kalian tiba-tiba kena penyakit yang butuh rawat inap. Biaya rumah sakitnya nggak main-main, sementara kalian nggak punya asuransi yang cukup. Akhirnya, untuk menutup tagihan, kalian harus jual kendaraan pribadi atau barang lain yang sebenarnya penting untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Solusinya adalah dana darurat. Karena kalian jadi nggak harus panik atau ngorbanin barang-barang penting hanya untuk bayar biaya kesehatan. Dengan memiliki dana darurat, kalian punya cadangan untuk berjaga-jaga kalau hal yang nggak diinginkan terjadi. Intinya, dana darurat ini bikin kalian lebih tenang dan siap menghadapi situasi nggak terduga tanpa drama. Next, akibat fatal yang ke-10, nggak bisa menikmati hidup. Bayangin deh kalau hidup kalian penuh dengan kecemasan. Setiap mau nongkrong sama temen, atau nonton film, atau jajan kopi favorit kalian, yang ada di pikiran tuh cuman, aduh nanti duitnya habis, buat kebutuhan mendadak gimana? Jadi serba takut karena nggak punya buffer keuangan alias dana darurat. Tanpa dana darurat, kalian bukan cuma terjebak dalam situasi yang penuh tekanan, tapi juga kehilangan momen untuk menikmati hal-hal kecil yang bikin hidup jadi lebih berarti. Kayak misalkan kalau kalian lagi senang-senang liburan gitu ya, malah tiba-tiba dapat kabar motor kalian nggak bisa nyala nih di rumah. Gara-gara nggak punya dana darurat, liburan yang seharusnya bikin kalian rileks dan happy itu malah berubah jadi sumber stres baru. Padahal dana darurat itu kayak perlindungan untuk ketenangan kalian. Dengan dana ini, kalian bisa tetap menikmati hidup tanpa dihantui pikiran negatif soal keuangan setiap saat. Jadi nggak ada salahnya deh mulai sisihin sedikit dari penghasilan kalian supaya hidup kalian lebih bebas dari drama. Next, akibat fatal yang ke-11. Jadi rentan terhadap eksploitasi. Kalau lagi kepepet secara keuangan, pilihan yang ada kan jadi terbatas banget ya. Contohnya kalau misalkan kalian dapat tawaran kerja dengan upah yang kecil atau syarat yang nggak manusiawi, nggak ada work-life balance, tapi karena kalian nggak punya tabungan atau dana cadangan, kalian terpaksa bilang iya meskipun itu merugikan diri kalian sendiri. Ini sering terjadi ya di masyarakat kita, khususnya di kelas menengah ke bawah. Orang-orang yang nggak punya cadangan finansial itu biasanya lebih rentan dimanipulasi, entah di tempat kerja, dalam bisnis, atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Gak punya dana darurat itu bikin kita merasa gak punya pilihan lain selain menerima apa yang ada, walaupun sebenarnya itu gak adil. Jadi, kalau kalian punya dana darurat, kalian punya power untuk bilang enggak ke hal-hal yang gak sesuai sama nilai atau kebutuhan kalian. Dana darurat itu semacam tameng supaya kita gak gampang dimanfaatin sama orang lain saat situasi keuangan kita lagi sulit. Dan akibat fatal yang ke-12, masa tua jadi nggak aman. Kalau sekarang aja kalian nggak bisa menyisihkan sedikit untuk dana darurat, gimana nanti di masa tua? Ini bukan soal nakut-nakutin ya, tapi lebih ke gambaran realistis aja gitu. Tanpa dana darurat, kalian bakal terus-terusan pakai semua penghasilan untuk keperluan mendesak, tanpa sempat mikir soal tabungan hari tua. Di Indonesia kan banyak lansia yang masih harus kerja keras untuk menutupi kebutuhan sehari-hari karena nggak ada persiapan finansial. Banyak dari kita yang nggak punya tabungan atau investasi yang bisa jadi penopang hidup. Situasi ini seringkali berawal dari kebiasaan nggak menyiapkan dana darurat dari sejak masih muda. Sementara, dana darurat itu penting banget sebagai langkah pertama menuju masa depan yang lebih aman. Dengan punya dana cadangan ini, kita nggak cuma siap menghadapi situasi hari ini aja, tapi juga bisa menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil dan tenang. Jadi dari semua risiko yang tadi kita bahas, udah kelihatan banget kan ya, kalau nggak punya dana darurat itu bisa fatal banget dampaknya. Nggak cuma nambah-nambahin drama dalam hidup, tapi juga bikin mimpi-mimpi masa depan kita jadi susah banget untuk tercapai. Jadi mulai sekarang, coba deh mulai sisihkan sedikit dari penghasilan kalian untuk safety net keuangan. Yang penting konsisten, nggak harus langsung besar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips finansial lainnya. Oke, sampai jumpa di tips menuju kekayaan berikutnya.